Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Selain itu, Kejagung juga masih mempelajari status tersangka yang dikeluarkan Polri untuk Febri. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Kita sudah menyiapkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari. Nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Kejaksaan Agung kembali menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Hal tersebut meralat pernyataan sebelumnya yang sebut Febri masih sebagai saksi. Penegasan mantan Jampitsus sebagai tersangka disampaikan Kejagung melalui keterangan pers. Dalam surat ini, Kapus Penkum Kejagung mengatakan status Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Terkait perkembangan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah, selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Yasmin Atania yang berada di Kejaksaan Agung. Selamat siang Yasmin. Yasmin, apa ada info terkini terkait status Febri ini? Ya baik, selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Hingga siang hari ini kami belum menerima informasi dari pihak penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan agenda
akan adanya pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sejauh ini situasi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung ini terpantau normal dan juga kondusif, di mana penyidik ini sementara masih melakukan koordinasi dan pendalaman terhadap berkas perkara yang dilimpahkan dari Polri. Fokus penanganan perkara kini berada pada proses penelitian seluruh dokumen penyidikan, termasuk berita acara pemeriksaan, kemudian juga alat bukti dan barang bukti yang sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Dan hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kebutuhan pemeriksaan ulang terhadap para pihak yang terlibat. Nah, dalam menangani perkara ini, Kejaksaan Agung juga telah menunjuk tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa penyidik. Kemudian juga dari pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan terkait dengan status Febri Adriansyah saat ini masih sebagai tersangka setelah sebelumnya beredar informasi adanya pergantian status menjadi saksi, namun ditegaskan kembali oleh pihak Kejaksaan Agung status Febri Adriansyah saat ini adalah tersangka. Dan kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak Kejaksaan Agung kiranya kapan akan dilakukan pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Fazila. Baik, terima kasih Yasmin Natania melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral di media sosial seorang oknum dosen di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kota Bandung, Jawa Barat diduga menipu mahasiswanya. Korban mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah. Dalam akun sosial media @pl.bioci menggugah postingan dengan narasi telah menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Bandung, Jawa Barat. Dalam unggahan yang bersangkutan pun sempat mengunggah bukti-bukti transferannya sebesar 100 juta dan baru dibayar 40 juta rupiah. Korban pun mengakui pernah ada hubungan dengan diduga dosen UPI tersebut pada tahun 2025 lantaran dianggap memiliki branding yang bagus dan enak diajak berbicara hal apapun. Menanggapi hal tersebut, UPI mengklarifikasi bahwa pihak kampus mengaku telah menerima informasi yang berkembang di media sosial tersebut dan telah menyampaikannya ke pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan institusi. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, berkomitmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sekaligus menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara. Saat ini, isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas. Untuk itu, saat ini posisi daripada isu ini ada pada Komisi Etik Universitas. Universitas Pendidikan Indonesia akan selalu menjaga lingkungan akademik yang aman, profesional, dan berintegritas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral sampah yang menggunung di TPS Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara mulai dibersihkan. Penanganan tumpukan sampah ini ditargetkan rampung dalam waktu 10 hari. Persoalan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah Rumah Susun Waduk Pluit, Jakarta Utara disebabkan terlambatnya pengangkutan lantaran TPST Bantar Gebang telah menurunkan daya tampung sampah Jakarta. Untuk membereskan sampah di TPS Rusun Waduk Pluit, Pemprov DKI akan mengerahkan alat berat dan truk pengangkut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penanganan sampah ini dapat selesai dalam waktu 10 hari. Selain itu, pengelolaan sampah di Rusun Waduk Pluit diperbaiki agar tidak kerap menjadi masalah. Hari ini yang sudah bekerja ada 1 alat berat, 3 unit truk, dan 10 personel yang bekerja di lapangan. 1-2 hari ke depan akan kami tambah, mudah-mudahan 8-10 hari akan selesai. Dan saya meminta untuk secara khusus pengelolaan waduk fluid ini dikelola kembali dengan aturan dan cara yang lebih baik supaya tidak terjadi seperti yang sekarang ini ada penumpukan dan sebagainya. Hampir 2 tahun tumpukan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara tak kunjung diangkut.
Tumpukan sampah ini merupakan limbah rumah tangga penghuni rusun. Selain menimbulkan bau tidak sedap, kondisi ini membuat warga khawatir sampah jadi sarang penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan.